Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas KWH meter token ya. Dimana KWH meter ini boros tokennya ya. Dan untuk mengetahuinya kita harus ngecek di KWH-nya langsung ya teman-teman. Langkah yang pertama kita cek dulu voltasenya, gunakan kode 41 lalu tekan enter ya. Maka layar LCD atau KWH akan menunjukkan angka berapa voltase. Dan di sini tampil 206 sekian ya, artinya masih normal. Lalu yang kedua kita tekan kode 44 lalu tekan enter, dimana di sini tampil arus listrik sebanyak 1, sekian ampere ya. Lalu kita cek berapa watt pemakaian daya listriknya. Di sini kita tekan 47 lalu tekan enter. Di sini ada sekitar 147 watt ya. Selanjutnya kita tekan kode 40 lalu tekan enter ya. Ini untuk mengetahui daya semunya berapa gitu ya. Di sini ada sekitar 230 volt ampere. Dan yang paling penting adalah ini ya, kode 39 lalu tekan enter. Maka di sini akan muncul angka ya. Ini namanya power factor atau faktor daya ya. 0,6 sekian. Dimana faktor daya yang baik itu adalah 0,9. Nah, di sini perbandingan daya semunya terlihat ya. Daya semunya sekitar 230, sedangkan daya bersihnya 147, teman-teman. Oke, jadi cara mengatasinya seperti ini ya. Oke, ini KWH-nya. Lalu saya akan sambung dari stop kontak ya, biar bisa dilihat sama teman-teman. Ini akan saya sambungkan dari stop kontak menggunakan kabel roll ya. Kabel roll seperti ini akan saya colok di sini, lalu akan saya tarik didekatkan di KWH ya. Untuk nanti saya tambahkan alat di KWH untuk percobaannya ya. Di KWH maksudnya di kabel roll ini ya. Ini kabel roll ini akan saya tarik keluar. Nah, lalu kita akan siapkan sebuah alat seperti ini nih, kapasitor ya. Kapasitor 10 mikro dan sudah saya siapkan steker di ujungnya. Oke, jadi pemasangannya seperti ini. Ini steker kabel rollnya sudah saya tarik ke sini ya. Ini agar pengambilan gambarnya mudah. Nah, seperti ini. Nanti nih kapasitornya. Ini kapasitor 10 mikro ya, teman-teman, 250 volt akan kita colok di sini. Lalu kita akan lihat perubahan pada KWH meter sesudah kita colok kapasitor ya. Tentunya kita akan bedakan antara daya semu dengan daya bersihnya ya. Lalu kita lihat power faktornya atau faktor dayanya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Tadi kan faktor dayanya 0,6 sekian. Nah, sekarang 0,889 ya. Jadi cara ngeceknya 39 enter. Jadi sudah ada kenaikan ya atau perubahan. Untuk daya bersihnya masih sama ya, kita tekan 47 enter, di sini 147 watt. Dan untuk daya semunya 40 lalu tekan enter, di sini sudah berubah ya, dari tadinya 230 sekarang tinggal 100 menjadi 162 volt ampere, teman-teman. Lalu kita cek ampernya ya sekarang, kita tekan 44 lalu tekan enter ya. Nah, di sini sudah ada penurunan ya menjadi 0,78 ampere ya, yang tadinya 1,1 ampere gitu ya. Oke, sekarang kita buktikan lagi, kita cabut kapasitornya. Nah, seperti ini. Kita cek kembali ya. Nah, kita lihat sekarang ya, kita tekan 44 lalu tekan enter ya. Nah, di sini kembali ya, sesudah dicabut kapasitornya, ampernya menjadi naik gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu fungsi dari kapasitor ini untuk membuang daya semu ya. Jadi kapasitor ini akan berfungsi apabila faktor daya atau power faktor di tempat teman-teman itu rendah ya. Cara ngeceknya adalah 39 lalu enter. Nah, kalau power faktornya rendah maka kapasitor bisa dipasangkan ya di tempat kita gitu ya. Tapi kalau power faktor atau faktor dayanya sudah bagus, misalkan 0,9 95 gitu ya, atau 0,8, ya tentu tidak berpengaruh ya, malah akan menjadi kapasitif gitu teman-teman. Nah, begitu fungsi dari kapasitor yang kita pasang ya.
Dan pemasangannya nggak harus seperti ini ya, boleh di stop kontak di mana saja di dalam rumah. Intinya adalah kita cek power factor ya teman-teman, 39 enter gitu ya. Nanti kapasitor akan bekerja memperbaiki faktor daya ya, dimana yang tadinya ampernya tinggi menjadi rendah atau menjadi turun ampernya ya. Kalau power factor atau faktor dayanya rendah, bisa kita pasang kapasitor. Tapi jika power factor atau faktor dayanya sudah bagus, kapasitor ini tidak akan berfungsi. Oke, demikian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan salam satu setrum.